Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Darayu Sandina dari kelas M03 dengan NIM 22508010111111020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar bioteknologi yang diampu oleh Ibu Septi Anitasari, SPIMP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNA dan RNA. Sejauh mana sih kita sudah mengenal DNA dan RNA? Simak videonya ya. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung instruksi genetik untuk pewarisan sifat dan pengembangan organisme. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang dijalin bersama oleh ikatan hidrogen membentuk struktur heliks ganda atau double helix. Polinukleotida sendiri merupakan beberapa unit nukleotida yang disambungkan bersama dengan ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nukleotida berfungsi sebagai unit dasar untuk pembentukan rantai polimer DNA dan RNA melalui ikatan fosfodiester. Nukleosida juga merupakan salah satu komponen dasar nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat. Nukleosida merupakan subunit penyusun DNA dan RNA dan terdiri dari gula deoksiribosa dan basa nitrogen yang terikat satu sama lain melalui ikatan glikosida. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari purin yaitu adenin dan guanin serta pirimidin yaitu sitosin dan timin. Pada struktur DNA, basa nitrogen adenin selalu berpasangan dengan timin dan basa guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa ini dihubungkan melalui ikatan hidrogen, membentuk struktur seperti tangga spiral ganda atau yang biasa dikenal sebagai struktur double helix DNA. Pasangan basa adenin dan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan basa guanin dan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Melalui ikatan fosfodiester, nukleotida dapat membentuk rantai polimer DNA dan RNA. Ikatan fosfodiester ini merupakan ikatan kovalen antara gugus fosfat dengan gula pada nukleotida yang membentuk rangkaian DNA. Secara umum, terdapat 3 macam DNA berdasarkan lokasinya di dalam sel dan fungsinya, yaitu yang pertama DNA inti atau nuklir. DNA inti ini terdapat di dalam nukleus sel dan merupakan DNA utama yang membawa informasi genetik dalam sel eukariotik. DNA inti ini terdiri dari 2 untai polinukleotida yang membentuk struktur double helix yang di dalamnya terkandung urutan basa nitrogen yang menyimpan informasi genetik. Yang kedua, DNA mitokondria. Selain DNA inti, organisme eukariotik juga memiliki DNA mitokondria yang terdapat di dalam mitokondria. DNA mitokondria berupa molekul DNA sirkular yang lebih pendek daripada DNA inti. DNA mitokondria ini terlibat dalam produksi energi di dalam sel dan memiliki pengaruh pada proses penuaan. Yang ketiga, DNA kloroplas. DNA kloroplas terdapat pada tumbuhan dan terdapat di dalam kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. DNA kloroplas memiliki bentuk yang mirip dengan DNA mitokondria, yaitu molekul DNA sirkular yang lebih pendek daripada DNA inti. RNA adalah kependekan dari ribonukleik asid atau asam ribonukleat. RNA merupakan molekul polimerik yang terdiri dari rantai nukleotida yang dihasilkan dari DNA selama proses transkripsi. RNA memiliki peran penting dalam sintesis protein dalam sel dan juga dapat berperan dalam regulasi genetik dan penyimpanan informasi genetik pada beberapa virus. Secara struktural, RNA mirip dengan DNA karena keduanya terdiri dari nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat.
Struktur RNA atau ribonukleik asid ini terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Nukleotida RNA terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil, serta gugus fosfat. Urasil menggantikan timin pada RNA dan urasil berpasangan dengan adenin melalui ikatan hidrogen pada RNA. Macam-macam RNA dibedakan berdasarkan fungsinya dan strukturnya. Berikut adalah beberapa jenis RNA yang umum ditemukan dalam sel. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA. RNA jenis ini itu membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. mRNA memiliki rantai tunggal polinukleotida dan membentuk kodon atau 3 basa nitrogen yang mempresentasikan asam amino tertentu. Nah, setiap kodon pada mRNA menginstruksikan ribosom untuk menambahkan asam amino tertentu ke dalam rantai polipeptida saat terjadi translasi. Yang kedua, rRNA atau ribosomal RNA. RNA jenis ini merupakan komponen struktural utama ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. rRNA terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil yang membentuk ribosom dan membantu memproses mRNA dan tRNA selama translasi. Yang ketiga, tRNA atau transfer RNA. RNA jenis ini itu membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. tRNA memiliki rantai tunggal polinukleotida yang dilipat membentuk struktur berbentuk 3 daun sirip yang membentuk situs pengikatan asam amino di satu ujung dan antikodon di ujung lainnya. Antikodon pada tRNA berpasangan dengan kodon pada mRNA dan menempatkan asam amino pada posisi yang tepat dalam rantai polipeptida saat terjadi translasi. DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid adalah 2 jenis asam nukleat yang terdapat di dalam sel. Berikut adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama, rantai polinukleotida. DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida, sedangkan RNA terdiri dari 1 rantai polinukleotida. Yang kedua, letak. DNA terletak di dalam inti sel atau nukleus, sedangkan RNA terdapat di dalam inti sel dan juga di luar nukleus atau sitoplasma. Yang ketiga, gula pentosa. DNA mengandung gula pentosa deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula pentosa ribosa. Yang keempat, basa nitrogen. DNA terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA juga terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yang kelima, kadar. DNA terdapat dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan RNA dalam sel. Yang keenam, fungsi. DNA berfungsi sebagai materi genetik yang mengkodekan informasi genetik, sedangkan RNA berfungsi sebagai pengirim dan penyampai informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan protein. Dogma sentral merupakan prinsip dasar biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke protein melalui 3 tahap utama, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Yang pertama, replikasi DNA. Tahap ini terjadi pada fase S siklus sel dan merupakan proses pembuatan salinan atau duplikat dari DNA asli. Pada replikasi, 2 untai DNA dipisahkan oleh enzim helikase dan kemudian 2 untai tersebut dijadikan sebagai template untuk membentuk 2 untai DNA baru dengan bantuan enzim polimerase DNA. Yang kedua, transkripsi. Tahap ini terjadi pada inti sel dan merupakan proses pembuatan RNA berdasarkan template DNA. Dalam transkripsi, RNA polimerase membuka dan membaca untai DNA sebagai template untuk menghasilkan molekul RNA. Proses transkripsi ini melibatkan 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase akan mengenali dan berikatan dengan daerah tertentu pada DNA yang disebut dengan promoter.
Setelah berikatan dengan promoter, RNA polimerase akan memisahkan kedua untai DNA dan mulai mensintesis molekul RNA. Pada tahap elongasi, RNA polimerase akan memperpanjang rantai RNA dengan menambahkan nukleotida baru berdasarkan template DNA. Pada tahap ini, RNA polimerase akan membaca untai DNA dari 3 aksen ke 5 aksen dan sintesis RNA akan terjadi dari 5 aksen ke 3 aksen. Pada tahap terminasi, RNA polimerase akan mencapai daerah pada DNA yang disebut dengan terminator. Setelah mencapai terminator, RNA polimerase akan berhenti mensintesis RNA dan melepaskan molekul RNA dari template DNA. Hasil dari transkripsi adalah molekul RNA yang mirip dengan untai DNA template yang digunakan. Namun, molekul RNA yang dihasilkan hanya berupa untai tunggal dan mengandung urasil sebagai basa nitrogen pengganti timin. Molekul RNA kemudian akan digunakan sebagai template dalam proses translasi untuk sintesis protein. Yang ketiga adalah translasi. Tahap ini terjadi di ribosom dan merupakan proses penerjemahan kode genetik dalam RNA menjadi protein. Dalam translasi, molekul RNA ditranslasi menjadi protein melalui rangkaian asam amino yang dihasilkan dari kode genetik yang ada pada molekul RNA. Terdapat beberapa enzim yang berperan loh dalam pembentukan DNA dan RNA. Berikut adalah beberapa enzim yang berperan dalam pembentukan DNA dan RNA beserta fungsinya. Yang pertama, DNA polimerase. Enzim ini berperan dalam sintesis untai DNA baru selama replikasi DNA. DNA polimerase dapat menambahkan nukleotida DNA baru pada ujung 3 aksen min OH pada untai DNA yang sedang tumbuh. Terdapat beberapa jenis DNA polimerase dan masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda dalam proses replikasi DNA. Yang kedua, RNA polimerase. Enzim ini berperan dalam transkripsi DNA menjadi RNA. RNA polimerase mengenali urutan DNA tertentu yang disebut promoter dan kemudian mulai mensintesis RNA dengan menambahkan nukleotida RNA baru pada ujung 3 aksen min OH pada untai RNA yang sedang tumbuh. Yang ketiga, helikase. Enzim ini berperan dalam proses replikasi DNA dengan membuka heliks ganda DNA pada titik asal atau ori. Helikase memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang saling berpasangan dan memisahkan kedua untai DNA. Yang keempat, ligase. Enzim ini berperan dalam merekatkan fragmen-fragmen Okazaki yang dibentuk selama proses sintesis DNA oleh untai DNA yang sedang tumbuh. Ligase ini dapat membentuk ikatan fosfodiester antara nukleotida yang berdekatan untuk menyatukan fragmen-fragmen Okazaki menjadi untai DNA yang panjang. Yang kelima, topoisomerase. Enzim ini berperan dalam merelaksasi supercoil DNA yang terjadi selama proses replikasi DNA dan transkripsi. Topoisomerase memotong salah satu atau kedua untai DNA dan kemudian merekatkannya kembali untuk menghilangkan tegangan pada molekul DNA. Yang keenam, primase. Enzim ini berperan dalam sintesis RNA pendek yang disebut primer RNA pada saat replikase DNA. Primase membantu memulai proses sintesis DNA dengan menempelkan beberapa nukleotida RNA pada untai DNA pada tempat yang disebut titik asal atau ori. Dan yang terakhir, yang ketujuh, reverse transkriptase. Enzim ini berperan dalam sintesis DNA dan RNA pada proses transkripsi balik atau reverse transcription. Reverse transkriptase mengubah RNA menjadi DNA dengan menambahkan nukleotida DNA pada ujung 3 aksen min OH pada untai DNA yang sedang tumbuh. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.